الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر الثاني عدم الاحتراز من المعاملات الفاسدة والمكروهة. Adapun perkara yang kedua adalah tidak menghindar dari transaksi-transaksi yang fasidah, yang tidak sah, wal makruhati, dan yang makruh. Di atas diterangkan bahwa bagi orang yang beragama tidak dikhawatirkan dia akan makan barang haram. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi problem bagi mereka. Yang pertama, mereka tidak mau meneliti harta-harta yang datang kepada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tak berhati-hati, tidak menghindarkan diri dari akad-akad yang tak sah, jual belinya tak sah, hutang piutangnya tak sah. Wala tabi wala tastarih, janganlah kamu menjual dan jangan kamu membeli illa bisiwatin sahihatin, kecuali dengan siwat yang sahihah, dengan pernyataan yang absah. Siwat kalau dalam jual beli kan ijab qabul ya, kecuali dengan ijab dan qabul, siwat sahihah. Wala ba'sa bil mu'atati, dan tak mengapa, tidak persoalan dengan jual beli mu'atat fil muhaqqarati, dalam barang-barang yang remeh-temeh ya kan. Kalau untuk hal-hal yang kecil-kecil ijab qabul tidak mutlak, boleh dengan jual beli mu'atat. Jual beli mu'atat artinya jual beli yang tanpa ada ijab qabul, tanpa ada pernyataan dari kedua belah pihak, cukup dengan menyerahkan barang dan uang. Itu sah untuk hal-hal yang kecil-kecil, beli nasi ya, beli korek ya. Wajatanib al-ghassah wal kadzibah, dan hendaklah kamu menjauhi tipuan, wal kadzibah dan bohong, wal hadifah dan bersumpah, ala sirai atas barang-barang, agar cepat laku pakai sumpah, pakai bohong. Wala taktum aiba wala taktum, dan janganlah kamu menyembunyikan aiban akan cacat fisil atika, di dalam barangmu, barang. Dawit tu'ala alaihi mustari, yang andai kata mengetahui alaihi atas aib al-mustari siapa pembeli, lam yastariha, dia tidak akan membeli kepada sil'atik barangmu, bidzalika samani, dengan harga itu. Jadi kalau ada cacatnya jangan ditutup-tutupi ya. Wahdar, dan takutlah kamu, waspadalah kamu, kullal hadari, dengan benar-benar waspada, minal muamalati birriba, dari bermuamalah dengan riba, bertransaksi yang mengandung riba.
Fa innahu sesungguhnya riba min akbaril kabairi termasuk paling besarnya dosa-dosa besar. Termasuk riba mabudu itu ya. Mabunga. Qala Allah Ta'ala berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wazaru dan tinggalkanlah olehmu ma bakiyah kepada apa yang tersisa minar riba dari riba. Yang tersisa ya. Di masa jahiliyah riba itu kan marak ya. Marak sekali. Kemudian datang Islam mengharamkan riba. Masih banyak riba-riba yang masih belum dibayar oleh orang yang berhutang. Ayat ini menjelaskan riba yang belum dibayar itu dibiarkan, itu jangan diminta. In kuntum mu'minina, jikalau ada kamu itu mukmin. Fa in lam taf'alu, jikalau kamu tidak melakukan, yakni tidak meninggalkan riba, fa'danu biharbin, maka umumkanlah perang minallahi wa rasulihi, dari Allah dan utusan Allah. Ini ancaman terhadap orang yang melakukan praktek riba. Tapi saat-saat ini marak sekali riba itu. Orang tak takut membungakan uangnya. Walaqad la'ana Rasulullah, dan benar-benar melaknat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, kepada orang yang makan riba, wa muwakkilahu, dan orang yang mewakilkan riba, wa katibahu, dan yang menulis riba, wa syahidahu, dan yang menyaksikan riba. Pokoknya orang-orang yang terlibat dalam riba dikutuk semua sama Allah. Wa jumlatul qauli, adapun pendek perkataan, pendek kata. Wa jumlatul qauli, adapun pendek kata, fil riba, di dalam riba, annahu, ialah bahwa sesungguhnya yahrumu bai'un naqdi bimislihi, haram apa menjual nakad dengan sesamanya. Nakad itu mata uang ya kan, emas dengan emas. Dulu mata uang itu emas dan perak, sekarang pakai uang biasa, uang kertas, nukut warokiyah, uang kertas sekarang. Haram menjual nakad dengan sesamanya. Kal fiddati bil fiddati, seperti menjual perak dengan perak, emas dengan emas, wal hintati bil hintati, gandum dengan gandum, beras dengan beras, wal mat'umih, dan makanan, bimislihi, dengan sesamanya. Mat'um, jagung dengan jagung, tak boleh, illa mislan bimislin, kecuali sama timbangannya. Mislan bimislin ya sama, mutamad. Kadzahabi bil fiddati, seperti emas dengan perak, wa tamri bil hintati, dan kurma dengan gandum, jaza at-tafaduluh, maka boleh apa tafadul. Tafadul itu kebalikannya tamasul. Tamasul itu sama, berarti tafadul berbeda. 1 kilo dengan setengah kilo itu tafadul namanya. Kalau lain jenis boleh ya kan. Rupiah dengan dolar kan lain jenis, boleh, tidak sama. Tapi kalau rupiah dengan rupiah, 100.000 ditukar dengan 105.000, tak boleh. Wajibat taqabudu fil hali, dan wajib apa taqabud fil hali, seketika, saling menerima dan saling menyerah terimakan. Wala riba fi bai'il hayawani bil hayawani, dan tidak ada riba di dalam menjual hayawan dengan hayawan. Hayawan itu kan bukan makanan ya.
baru jadi makanan setelah disembelih. Wasaubi bisaubi dan tak ada riba dan dalam pakaian dengan pakaian. Wal mat'ubi min naqdih dan tidak ada riba makanan dengan mata uang. Riba ini ada dua macam, ada bai'ul buyu, ada bai'ud duyun. Bai'ul buyu, ribal buyu ada riba duyun. Ribal buyu artinya riba yang terjadi di dalam jual beli. Tidak semua jenis jual beli bisa terjadi riba. Jual beli barang-barang tertentu, makanan dan mata uang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, kalau tidak jadi riba seperti tadi. Yang kedua, riba duyun, riba akibat hutang piutang. Ya bunga itu. Wa iyyaka wal ihtikar, dan awas kamu jangan menimbun barang kebutuhan pokok. Wa huwa adapun ihtikar antas tariya ta'aman, kamu membeli bahan makanan. Takdumuh yang besar ilaihi kepada ta'am al-hajatu apa kebutuhan, sangat dibutuhkan. Wa tadzakhirahu dan kamu menyimpan akan ta'am biniyatil wala'i dengan niat mahal. Menyimpan bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dengan niat akan dijual pada saat mahal nanti, itu ihtikar. Kalau sekarang bahan pokok bukan hanya makanan, termasuk bahan bakar ya sekarang. Wal amru as-salisu, adapun hal yang ketiga yang jadi problem, al-inhimaku fi syahwatid dunya adalah asik di dalam nafsu-nafsu dunia, ya, sangat suka kepada dunia. Wattabassutu fi malduzatiha, dan bermewah-mewah di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu yang menyebabkan orang terjerumus di dalam perkara haram. Fa inda dzalikah, maka ketika itu ya'suru al-wara'us, menjadi sulit apa wara'. Kalau setiap hari yang dipikirkan makanan-makanan enak, sulit untuk wara' itu. Wa yadhiqul haluh, dan sempit apa keadaan. Fa inna hadza sarafun, sesungguhnya hal ini adalah saraf, itu israf istilahnya, berlebih-lebihan. Wal halalu la yahtamilu as-sarafa, sedangkan halal itu tidak bisa memuat kepada israf. Wa amma man, adapun orang, waraduhu yang adapun maksud tujuannya aman, minat dunia dari dunia, akhdhu qadri darurati awil hajati, adalah mengambil kadar darurat atau hajat. Hajat ini kan kebutuhan. Kalau darurat itu benar-benar kebutuhan, sesuatu yang niscaya, ya kan? Itu darurat. Di bawahnya namanya hajat. Fal wara'u, maka adapun wara' mutayassirun lahu, adalah gampang, mudah bagi eman. Artinya bagi orang yang tidak begitu asik dengan dunia, dia hanya ingin apa yang sangat dibutuhkan dari dunia. Ya, makan seadanya, pakaian seadanya. Bagi orang yang seperti itu, wara' tidak sulit, ya. Tak sulit wara'. Qala Hujjatul Islami, berkata Hujjatul Islam Al-Ghazali, nafa'allahu bihi. Imam Al-Ghazali berkata, wa iza qani'ta fis sanati, dan apabila kamu rela, puas, qanaah di dalam 1 tahun, bi komisin khosinin, dengan baju gamis yang kasar, maksudnya kasar, secuba yang sederhana. Wa fil yaumi wal lailati, dan cukup di dalam sehari semalam,
birogifainih dengan dua roti minal khiskari dari roti khiskar, roti duduk. Lam yu'wizka minal halali, lam yu'wiz tidak sulit kepadamu minal halali dari barang haram, tak sulit ma apa sesuatu yakfikah yang cukup kepadamu. Kalau 1 tahun sudah cukup sadin 1 kali, dalam sehari semalam makanannya cukup 2 roti khiskar, itu tak sulit untuk mencari yang halal itu ya, tak sulit katanya Al-Ghazali. Fa innal halala katsirun, barang halal itu banyak sebenarnya. Walaisa alaika an tatayaqqana batinal umuri, dan tidaklah wajib kepadamu kamu meyakini seluk-beluk perkara, bagian dalamnya perkara. Ungku halal, tidak harus itu. Bal alaikah, melainkan harus kepadamu antah tariza, menghindar min kulli ma, dari tiap-tiap sesuatu, ta'lamuhu yang kamu tahu kepada ma haraman haram, au tadunnuhu, atau kamu menyangka haram, dhannan dengan sangkaan, hasala yang terjadi apa sangkaan, min alamatin najizatin, dari tanda-tanda yang terang, makrunatin bil malih, yang bersamaan berbarengan dengan harta. Artinya yang penting kamu menjauhkan diri dari apa yang kamu tahu itu haram atau kamu menduga itu haram. Kalau yang betul-betul menyelidiki sampai sedalam-dalamnya itu sangat sulit. Intaha ma qalahu hujjatul Islam. Wa idza haka fi nafsika syai'un, dan apabila terjadi kebimbangan di dalam dirimu, syai'un apa sesuatu, faminal wara'i, maka adalah termasuk wara', ijtinabuhu, adapun menjauhi syai'un. Wa in ahallahu zahirul ilmi, meskipun menghalalkan kepada syai'un apa zahirnya pengetahuan. Artinya kalau kamu ragu, bimbang di dalam hatimu, ini apa ya, halal apa haram, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Meskipun secara zahir itu halal, tapi kalau bimbang, ya, fa innal isma ma haka fi nafsi, karena dosa itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bimbang, terjadi kebimbangan di dalam hati, wa taraddudun fi sadri, dan bimbang di dalam dada. Sesuatu yang bimbang, terjadi kebimbangan di dalam hati itu mengandung dosa. Wa in aftaka al-muftuna, meskipun berfatwa kepadamu siapa orang-orang yang berfatwa. Muftuna ini jamak dari mufti ya. Afta yufti fahuwa mufti. Muftin, muftiyani, muftuna, orang-orang yang berfatwa. Tak peduli orang mengatakan ini halal, tapi kalau hatimu bimbang jangan dimakan. Ya. Ini yang dimaksud wa in aftaka al-muftuna. Meskipun para tukang fatwa berfatwa ini tidak masalah, tapi kalau hatimu bimbang, ya ditinggalkan. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istafti qalbak wa in aftakal muftun, tanyakan kepada hati nuranimu, kepada hati nuranimu. Wa hadza khassun biman lahu qalbun mustanirun. Wa hadza, adapun ini, khassun adalah khusus, biman bagi orang, lahu yang ialah bagi man, qalbun mustanirun, adapun hati yang bersinar. Wa fi janibil matruki, dan pada pihak aspek
Matruki mungkin tarki ya. Aspek meninggalkan dunal akdi bukan aspek mengambil. Wala tahsab annal wara'a khasun bil mat'umi wa bil malbusi. Jangan kamu menyangka bahwa wara itu khusus dengan makanan dan pakaian, bukan hanya menyangkut makanan dan pakaian. Bal huwa amun, melainkan adapun wara adalah umum fi jami'il umuri, di dalam segala perkara. Bukan hanya wara dalam pakaian makanan, tapi juga kendaraan dan seterusnya. Kalau uangnya tak halal, jangan dibelikan sepeda motor. Walakin yang bagi laka, akan tetapi seharusnya bagimu idza kana fi yadika halalun wa ahallu minhu, apabila ada di tanganmu barang halal dan ada yang lebih halal minhu, daripada yang halal. Punya dua barang, yang satunya halal, yang satunya lebih halal. Au halalun wa subhatun, atau yang satu halal, yang satu subhat. Apabila padamu terjadi seperti itu, maka seharusnya antuqaddima, kamu mendahulukan minal mat'umi, dari makanan, mendahulukan ma akan sesuatu, karena yang ada apa ma ahalla, ada lebih halal, wa atyaba, dan lebih thayyib, ya lebih halal juga. Kalau ada yang halal dan yang lebih halal, ya dahulukan yang lebih halal. Fa innal madara kullahu 'ala ta'ami, karena sesungguhnya pangkal pokok itu seluruhnya ada pada makanan. Walitukmati minal halali asarun kabirun, dan ialah bagi makanan dari barang halal adapun pengaruh yang besar. Makanan halal memiliki pengaruh yang besar fi tanwiril qalbi, di dalam menyinarkan hati. Wa tanawulihi lil ibadati, dan memakan barang halal untuk ibadah. Waqad qala ba'dus salafi, berkata siapa sebagian salafun salih, kul ma syi'ta famislahu taf'alu, makanlah apa yang kamu kehendaki. Famislahu ta'malu, maka kepada seperti apa yang kamu makan, ta'malu, kamu beramal. Silahkan kamu makan apa yang kamu sukai, maka seperti apa yang kamu makanlah kamu beramal. Kamu beramal tergantung apa yang kamu makan. Itu. Qala Ibrahimu bin Adham rahimahullahu ta'ala. Ibrahim bin Adham berkata, atib mat'amaka wala alaika alla takuman layla wala tasuman nahara. Atib mat'amaka, baguskanlah makananmu. Atib ini dari ataba, ya, yutibu atib. Maksudnya hendaklah kamu halalkanlah makananmu. Kamu harus makan yang halal. Wa ala alaika, dan tak mudarat bagimu, alla takuman laila wa la tasuman nahara. Tidak mudarat kalau kamu tak bangun malam dan tidak puasa pada waktu siang. Silahkan makananmu harus selalu halal. Kalau sudah selalu halal, kamu tidak bahaya meskipun tidak bangun malam atau tidak puasa siang. Fa'lam dzalika wabillahi taufiq. Meskipun sering bangun malam, sering puasa, tapi makanannya banyak yang subhat, tidak banyak gunanya. Faslun wa 'alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Hendaklah kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Fa innahu al-qutbu, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kutub, pilar. Pilar alladzi yang ia alaihi, yang ialah atas ladzi madaru amrid dini, adapun pangkalnya urusan agama.
Ini jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah basicnya agama, pilarnya agama. Wali ajlihi anzalallahu al-kutubah, dan karena amar ma'ruf nahi mungkar itulah Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab. Wa arsalal mursalinah, dan mengutus para utusan. Allah Ta'ala menurunkan kitab dan mengutus para utusan ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Wa qadin aqada ala wujubihi, dan terbentuk atas wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar ijma'ul muslimina, apa ijma'nya kaum muslimin. Artinya kaum muslimin sepakat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Wa tadhaharat nususul kitab was sunnati, dan saling memperkuat apa teks-teks Al-Quran dan teks-teks As-Sunnah mendukung satu sama lain, itu tadhaharah ya. Adalah amri bihi, atas perintah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, wa tahdhiri min tarkihi, dan mengingatkan daripada meninggalkan amar ma'ruf, mewarning agar jangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaklah ada, minkum di antara kalian, ummatun, adapun umat. Siapa umat? Yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, dan melaksanakan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini diketahui bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Karena wal takum minkum. Wa qad wasafallahu al-mu'minina, dan mensifati siapa Allah Ta'ala kepada kaum mukminin fi ghairi mawdi'in min kitabihi, pada tidak satu tempat dari kitab Allah. Dari berbagai tempat Allah Ta'ala mensifati orang-orang mukmin. Disifati dengan apa? Bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Itu dinyatakan Allah dalam beberapa firman-Nya. Wa qad haddahum fi ba'dil mawadi', dan sungguh-sungguh mendorong Allah kepada mukminin fi ba'dil mawadi', pada sebagian tempat dari ayat-ayatnya, mendorong alal imani, atas beriman. Wa fi ba'diha, dan di dalam sebagian mawadi' Allah mendorong ala iqamatis sholati wa ita'iz zakati, untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Iman, iqamatus shalah, ita'uz zakat, amar ma'ruf nahi munkar adalah beberapa hal yang selalu didorong oleh Allah. Wa qala ta'ala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Lu'inal ladzina kafaru, dilaknat, dikutuk orang-orang yang kafir, min bani Israilah, dari kalangan bani Israel. Mereka dikutuk ala lisan Daudah, melalui lisannya Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka dikutuk? Zalika bima asaw, adapun hal itu adalah karena maksiatnya mereka.
ma-nya ini ma masdariyah ai bi isyanihim ya. Wa kanu ya'tadun yakni wa kaunihim ya'tadun. Yang pertama karena mereka selalu berbuat maksiat, yang kedua mereka melampaui batas, tak taat aturan. Kanu ada mereka la yatanahawna an mungkarin. Mereka tidak saling melarang dari barang mungkar yang mereka lakukan kepada mungkar itu. Dibiarkan saja tetangganya berbuat mungkar ditinggalkan. Sebaliknya dirinya berbuat dibiarkan. Ini namanya la yatanahawna an mungkarin fa'alu. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, al-ayatah. Takutlah kamu kepada fitnah, yang mana fitnah itu benar-benar tidak akan hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Takutlah kamu kepada fitnah, yang apabila fitnah itu terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja ya. Kalau di negara ini banyak orang yang berbuat maksiat, kemudian ada azab yang tertimpa bukan hanya yang berbuat maksiat, tapi semuanya. Waqala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat di antara kalian melihat kepada barang mungkar, melihat orang pacaran misalnya, melihat ada orang minum minuman keras, falyughayyirhu, maka hendaklah mengubah siapa man, mengubahu kepada mungkar biyadihi, dengan tangannya. Maksudnya mengubah yakni memberantas, langsung diobrak-abrik itu. Kalau berani ya. Fa in lam yastati, jikalau tidak mampu siapa man untuk mengobrak-abrik dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan lisannya, dakwah saja gitu. Kalau tak takut ya kan. Fa in lam yastati, jikalau dengan lisan juga tidak mampu, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Ingkar bil qalbi namanya. Hatinya saja yang ingkar. Wa dzalika, adapun ingkar bil qalbi, adaful imani, adalah selemah-lemah iman. Yang takut itu dengan tangan tidak, dengan lisan tidak, hatinya tidak ingkar. Berarti kan sudah tidak ada iman ya. Berarti sudah tidak ada iman, karena ingkar bil qalbi itu sudah paling minim itu. Tidak ada lagi di bawahnya. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi salawatullahi wasallamuhu alaihi, yang berani ini FPI ya, yang berani. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi, demi zat nafsi yang ada pun diriku, biyadihi, ialah ada pada tangan kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari, aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. La ta'murunna bil ma'rufi, hendaklah kalian benar-benar memerintahkan yang ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkari, dan hendaklah kamu benar-benar melarang dari mungkar. Atau kalau tidak, amar ma'ruf tidak, nahi mungkar tidak, la yushikanallahu, benar-benar Allah itu hampir, an yab'atsa, mengirimkan alaikum, atas kamu, mengirimkan iqaban, akan siksa, minhu, dari Allah.
Atau pilih saja, kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, Allah Ta'ala tidak akan lama lagi akan mengirimkan siksa. Summa tad'unahu, lalu kalian berdoa kepada Allah. Ya, kasib fala yastajibu lakum, maka Allah tidak ijabah kepadamu, tidak mengabulkan doamu. Waqalah, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Tidaklah termasuk dari golongan kami, dari golongan Kanjeng Nabi Muhammad, adapun orang yang tidak sayang kepada orang yang kecil di antara kita dan tidak takzim kepada yang besar di antara kita. Jadi kita itu kepada yang kecil harus sayang, kepada yang tua harus takzim. Kalau tidak begitu, dia bukan golongan dari kita. Wa ya'mur bil ma'rufi, dan tidak amar ma'ruf. Wa yanha 'anil munkari, dan tidak nahi mungkar. Mereka yang seperti itu dinyatakan laisa minna. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina